Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Garut pada kesempatan ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Ayi Rahman Mulyawan dari SMP Negeri 1 Banjarwangi, dan sebelah kanan saya Hetty Agustin Mulyawati dari SMP Negeri 2 Banjarwangi. Juga sebelah kiri saya Rika Mariati dari SMP 4 Banjarwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Ali? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Pak Ali. Baiklah, di sini Pak Ali akan melakukan coaching kalau tidak salah. Betul Ya. Ibu. Nah, sebelum Pak Ali melakukan kegiatan coaching, marilah kita mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur pintar atau belum, dan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coachingnya. Karena di sini saya berperan sebagai observer dari Pak Ali. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apa kompetensi yang akan Pak Ali kembangkan saat melakukan coaching bersama coaching? Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan pertanyaan barusan, maka saya ingin mengembangkan kehadiran itu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, ini untuk pertanyaan khususnya secara khusus, apa yang selanjutnya mau saya amati dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Ali kepada coachingnya? Baik, menurut saya ingin secara khusus mengembangkan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk harapan atau indikator keberhasilan apa yang akan Pak Ali harapkan dari coaching yang Pak Ali amati? Ya, baik, terima kasih. Saya berharap sebagai indikator keberhasilan saya melakukan coaching adalah bahwa coaching mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Ali. Semoga kegiatan coaching yang akan dilaksanakan berjalan lancar dan sesuai harapan. Mudah-mudahan coachingnya mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Iya. Semangat ya Pak Ali. Siap Ibu, siap. Assalamualaikum Ibu Hetty, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Ali apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu Hetty. Terima kasih sudah bisa datang. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Semestinya waktu kita panjang, akan tetapi karena terbatas juga oleh waktu, kita punya waktu 15 sampai 20 menit Bu Hetty ya. Siap. Dan ngomong-ngomong Ibu Hetty katanya mau ada yang diceritakan. Mau cerita apa nih Bu Hetty? Ya gini Pak, saya ingin bercerita tentang akhir-akhir ini apa ya? Betul. Murid-murid kan sudah mau memulai penilaian akhir semester, Iya. sehingga membuat para murid-murid saya ini kurang rasa disiplin di kelas ketika pembelajaran. Biasanya kan kalau misalnya sudah melaksanakan tugas, anak-anak santai gitu ya, Iya, betul. aman, tenang. Nah, kalau sekarang anak-anak semakin gaduh gitu Pak. Ketika pembelajaran beres, anak-anak ada yang lari kesana kemari, ada yang jajan, ada juga yang mengganggu temannya ketika sedang belajar gitu kan. Itu sangat saya rasakan saat ini apa ya, akhir-akhir ini murid-murid kehilangan rasa disiplinnya. Jadi karena sekarang sedang di akhir gitu ya, di akhir semester begitu. Jadi mungkin anak merasa sedikit bebas sehingga dia menurun dari tingkat disiplinnya seperti itu. Baik, kalau begitu dari obrolan kita yang terbatas dengan waktu ini, Ibu Hetty, kira-kira sebenarnya apa yang Ibu Hetty harapkan atau ingin didapatkan dari obrolan ini? Ya, Pak, harapan yang saya inginkan adalah solusi bagaimana caranya mengembalikan kembali rasa disiplin ketika mereka sedang belajar. Oke,
mudah-mudahan ya Ibu Heti bisa menemukan jalan keluar dari menurunnya motivasi dan disiplin anak seperti itu ya, disiplin murid. Baik Ibu Heti, kalau saat ini Ibu Heti atau menurut pengamatan Ibu Heti kan kondisinya anak menurun begitu ya, anak menurun dari sisi disiplin, berarti kalau sudah ideal tetapi menurun artinya kan ada penurunan dari sisi kualitas kedisiplinan anak. Maka sepertinya kalau berdasarkan pengamatan Ibu Heti, kondisi saat ini apabila dikasih nilai dengan menggunakan angka 1 sampai angka 10, kira-kira Ibu Heti bisa memberikan nilai berapa untuk saat ini terkait dengan disiplin anak? Baik, untuk penurunan kedisiplinan ini saya kasih nilai dari skala 1 sampai 10 itu adalah 5 mungkin saya, karena mengalami penurunan yang sangat drastis. Iya. Tetapi dari kondisi yang Ibu Heti sampaikan, kemudian Ibu Heti memberikan rank penilaian di angka 5, apakah masih mungkin untuk ditingkatkan misalnya sehingga bisa mencapai titik ideal yang menurut Ibu Heti sampaikan tadi? Kemungkinan itu ada ya, karena kita optimis bahwa penurunan itu pasti akan ada kenaikan selanjutnya. Dari itu saya berkomitmen atau meyakini apa yang sudah saya laksanakan. Apalagi di awal semester kemarin kan saya sudah melakukan adanya keyakinan kelas ya yang dibuat bersama dengan para siswa. Nah, mungkin keyakinan kelas ini mereka sudah mulai longgar itu, saya mengingatkan kembali kepada siswa bagaimana keyakinan kelas itu telah dibuat. Salah satunya keyakinan kelas yang dibuat itu adalah menjaga rasa disiplin di kelas, sopan santun, belajar sesuai dengan waktu. Jadi menurut Ibu Heti langkah yang harus dilakukan itu seperti itu ya, agar bisa mengupgrade begitu, mengupgrade kondisi dari kondisi yang kurang ideal menjadi sebuah kondisi yang ideal. Baik Ibu Heti, kapan itu kegiatan yang mau dilaksanakan? Saya merencanakan kegiatan keyakinan kelas ini mengingatkan lagi, yaitu di waktu 2 minggu ke depan mungkin Pak ya, di akhir-akhir menjelang penilaian akhir semester mungkin saya bisa meningkatkan kembali rasa disiplin yang mereka. Kalau realisasi itu atau kalau rencana itu mau dilaksanakan dan berdampak positif bagi anak, tentu saja Ibu harus punya komitmen dong. Ya, betul. Nah, seperti apa Ibu menjaga komitmen dari apa yang Ibu rencanakan? Saya berkomitmen akan melaksanakan kegiatan ini, mengingatkan kembali kepada siswa Ya, betul. tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jangan hanya ditempel, tapi mereka pun harus memaknai keyakinan kelas tersebut. Kira-kira siapa kalau misalnya Ibu mau melaksanakan itu di sekolah yang kira-kira bisa menjadi faktor yang mendukung terhadap rencana Ibu Heti? Ya, mungkin guru-guru rekan sejawat yang bisa membantu saya melaksanakan kegiatan disiplin ini, karena saya tidak bisa sendiri ya Pak ya, harus ada yang membantu melaksanakan, mensukseskan kembali disiplin terhadap siswa. Mungkin kan kalau di SMP berbeda-beda guru bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas yang ada di kelas. Baik. Jadi sepertinya tinggal beberapa menit ke depan ya. Dan di penghujung pembicaraan kita, saya ingin tahu nih sebenarnya apa yang Ibu Heti dapatkan dari obrolan kita kali ini. Dari obrolan ini, alhamdulillah saya menerima solusi atau permasalahan yang telah terjadi selama ini. Yang tadinya saya bisa ya cara menaikkan kembali rasa disiplin terhadap anak. Dengan sharing bersama Bapak, saya menemukan solusinya agar mengingatkan kembali atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik, terima kasih Ibu Heti. Berarti intinya Ibu Heti sendiri telah menemukan jalan atau menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi murid-murid Ibu, yaitu adanya penurunan gitu ya, penurunan disiplin murid-murid Ibu. Seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu Heti terima kasih telah datang, dan kalau misalnya nanti sudah bercerita kembali dengan anak-anak atau dengan muridnya di sekolah, sudi kiranya Ibu Heti bercerita lagi
kepada saya terkait dengan seperti apa progres yang sudah ditemukan dari apa yang Ibu Heti lakukan. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayi dan Bu Heti. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan hari ini? Kalau tidak salah ya, Iya betul. bagaimana keadaan prosesnya, bagaimana? Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya. Baik. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Proses coaching yang saya lakukan barusan bersama dengan Ibu Heti sebagai coach, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada hambatan yang signifikan yang kami temukan, di mana saya merasa bahwa proses itu sudah sesuai dengan alur kita. Di situ ada tujuan, kemudian di situ ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Demikian Ibu. Ya. Sesuai pengamatan saya dari awal Bapak melakukan kegiatan coaching, Bapak berperan sebagai coach dan Ibu Heti sebagai coach, saya juga memperhatikan bahwa Bapak sudah menerapkan alur kita itu, yang dimana ada tujuannya, ada identifikasi, dan ada rencana aksi, lalu ada tanggung jawabnya. Selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu sudah bagus sekali ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaannya ketiga, kompetensi apa yang selanjutnya mau Bapak kembangkan kepada coach, dan lalu mungkin siapa saja orang yang akan terlibat dari kegiatan Bapak ini? Baik, saya merasa bahwa banyak hal yang harus dikembangkan, akan tetapi sementara ini kami fokus atau saya berfokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa demikian? Karena seorang coach yang mampu memberikan pertanyaan yang berbobot tentu saja akan mampu menggali potensi dan menggali ide dari coachnya. Demikian. Nah, untuk penutupnya, apa yang dirasakan coach setelah melaksanakan kegiatan ini, dan kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan coach ini? Baik, saya merasa bahwa hal yang memang sudah terpenuhi sebagaimana tadi saya sampaikan Ibu, bahwa ada hal yang perlu dikembangkan, dan untuk mengembangkan itu maka kami tentu saja membutuhkan peran orang lain sebagai faktor yang mendukung. Paling tidak di sekolah kami membutuhkan peran-peran teman sejawat, rekan guru, kemudian juga peran dari ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah yang kemudian bisa hadir membantu mengembangkan potensi yang kami maksudkan barusan. Terkait dengan apa yang kami rasakan, kemudian harapan, tentu saja kami merasa bahwa hari ini ketika melakukan coaching ini saya merasa bergembira karena coach saya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya, yaitu masalah kedisiplinan anak atau kedisiplinan murid di sekolahnya. Demikian Ibu. Alhamdulillah ya Pak, untuk kegiatan observasi kali ini sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa menerapkan praktik-praktik seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu ya, udah hadir di acara hari ini. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin berdiskusikan terlebih dahulu penilaian berdasarkan rubrik penilaian coaching yang Ibu lakukan nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau yang sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi yang akan dikembangkan nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan waktu pelaksanaan coaching, yaitu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi berarti ada 3 ya Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan nanti. Kalau lebih spesifiknya lagi Bu, Untuk lebih spesifiknya, saya akan menitik beratkan kepada
serta mengajukan pertanyaan yang berbeda. Berarti nanti ada 2 fungsi yang akan dikembangkan di coaching yang Ibu laksanakan. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan coaching ini, diharapkan apa yang akan dilaksanakan nanti? Sesuai pengharapan saya dalam kegiatan coaching ini yaitu coaching itu mampu memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan yang berkembang. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya hari ini. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar dan mencari solusi untuk permasalahan. Terima kasih Bu, selamat melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Bagaimana dengan Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya Pak Ayi sudah bisa meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, saling sharing ya Pak Ayi. Iya, Ini ya, cuma kegiatannya kita saling memberi pendapat saja ya, pengalaman kita saling sharing berpengalaman. Nah, untuk waktu 10 menit ke depan mungkin ada yang ingin disampaikan sama Pak Ayi. Apa Pak Ayi mungkin punya sesuatu unek-unek gitu? Boleh? Ya baik. Ya baik Ibu, terima kasih. Memang betul Ibu bahwa saya ingin bercerita terkait dengan situasi pembelajaran di sekolah saya kali ini gitu Bu. Dimana di satu sisi sepengetahuan saya dan sepemahaman saya bahwa pembelajaran itu kan harus berpihak kepada murid. Kemudian selain berpihak kepada murid, agar pembelajaran itu tidak monoton, kemudian tidak membosankan murid, maka guru harus lebih inovatif dalam merancang pembelajaran. Tentu saja kali ini kan kebetulan saja sebenarnya bahwa hari ini anak lahir sebagai digital native, di mana di situ tentu guru harus membuat perangkat pembelajaran yang salah satunya adalah media pembelajaran yang berbasis digital seperti itu, agar proses pembelajarannya lebih menyenangkan. Tetapi kendalanya memang mungkin saja guru-guru atau teman-teman saya di sekolah di satu sisi belum memahami betul seperti apa pembelajaran yang harus berpihak kepada murid, dan di satu sisi memang sebagian guru ada juga yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menggunakan sumber belajar seperti itu. Nah, menurut yang Bapak tadi ceritakan ya, mungkin ada harapan dari Bapak ini tentang kegiatan kita sharing pada kesempatan. Baik Ibu, saya tentu berharap dari obrolan kita meskipun tidak lama, tetapi saya bisa menemukan jalan, saya bisa menemukan ide, solusi terkait dengan apa yang sebenarnya saat ini sedang saya alami seperti itu. Oh iya, betul Pak. Baik Pak, menurut pengamatan Bapak nih ya, kalau dinilai dari angka atau skala 1 sampai 10 nih permasalahan yang Bapak alami ini yang mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid serta penerapan media pembelajaran digital, ada di level berapakah ya Pak? Menurut hemat saya bahwa saat ini kalau misalnya menggunakan penilaian dengan angka 1 sampai 10, situasi proses pembelajaran di sekolah saya ya sekitar 5 sepertinya Bu. Oh, betul Ya ya. berarti ya sekitar 5 seperti itu. Kalau misalnya Bapak punya target ya berapa Pak levelnya? Kalau dari angka itu sebenarnya sangat memungkinkan sebenarnya Bu untuk di-upgrade, untuk ditingkatkan lagi. Ya paling tidak di angka 8 atau 9 sebenarnya bisa. Ya, mungkin itu sudah optimal ya Pak. Iya, sebagai kondisi ideal menurut saya. Ya. Nah untuk sekarang ini kan dari tadi kata Bapak masih di level 5 ya. Iya betul. Nah apakah mungkin untuk dapat ditingkatkan kalau Iya. bisa sampai level berapa? Tadi kan sudah Bapak Iya, sebutkan mau ke level 8 atau 9 ya. Mungkin ada upaya apa yang mau Bapak rencanakan menaikkan level 2? Ya baik Ibu, jadi saya berpendapat sebenarnya dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah rencana yang bisa dilaksanakan Ibu. Jadi
untuk memaksimalkan situasi saat ini terkait dengan proses pembelajaran yang saya menganggapnya belum maksimal begitu, belum pada posisi ideal, maka setidaknya saya berpikir sebenarnya bahwa karena sekolah kami kan sudah punya kelompok atau komunitas belajar Bu ya, ada komunitas belajar, sehingga paling tidak untuk menaikkan level dari situasi yang sekarang menurut hemat saya di posisi 5 ke angka 8 atau 9, saya bisa menggunakan komunitas belajar untuk berbagi, sharing terkait dengan pemahaman pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang berbasis digital. Seperti itu memungkinkan sekali untuk bisa meningkatkan level seperti itu. Jadi rencana Bapak itu untuk masalah ini yaitu menggunakan komunitas belajar ya, Pak, betul. yang sangat bagus sekali Pak, saya juga setuju. Nah kalau boleh saya tahu kapan kegiatan itu akan Bapak laksanakan ya? Baik, karena saya menganggap ini adalah sebagai sebuah prioritas yang harus segera dilakukan, maka dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ke depan saya akan melaksanakan itu. Jadi paling tidak 1 minggu ke depan sudah bisa saya laksanakan terkait dengan apa yang ingin saya lakukan dalam rangka merubah situasi yang belum maksimal, merubah dari situasi angka yang 5 ke angka 8 atau 9 itu. Jadi minggu depan lah insya Allah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ya Pak ya dapat terrealisasikan dengan baik dan Ya, mudah-mudahan tujuan yang atau target yang ingin Bapak capai itu dapat terlaksana dengan baik. Iya. Ya. Selanjutnya boleh diceritakan apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Iya, baik. Terkait dengan rencana yang mau saya laksanakan tadi Bu ya, karena itu adalah sebuah ikhtiar yang menurut saya sebuah ikhtiar yang bagus, yang baik, dan insya Allah berorientasi pada perubahan yang ekosistem pembelajaran yang lebih baik lagi, maka saya mempunyai komitmen untuk terus menjaga komitmen itu tetap terlaksana atau rencana itu tetap terlaksana dengan baik, dan insya Allah banyak sekali faktor yang memungkinkan menjadi pendukung terhadap kegiatan yang akan saya laksanakan itu. Setidaknya ada peran teman sejawat, ada kepala sekolah yang saya belum bisa memastikan akan menjadi faktor pendukung untuk menggunakan komunitas belajar sebagai sarana meningkatkan dari sisi kualitas pembelajaran seperti itu. Ya, saya setuju ya Pak. Tadi Bapak menerangkan bahwa Bapak itu bisa dibantu dengan kepala sekolahnya, Iya. ada rekan sejawatnya itu dalam sebuah kumpulan yaitu komunitas belajar di sekolah Bapak. Iya. Itu bagus sekali ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari sharing kita hari ini Pak? Iya, baik. Tadinya saya masih merasa bingung gitu ya untuk menemukan itu, tapi setelah ngobrol-ngobrol ini, meskipun memang waktunya terbatas, tetapi saya merasa ada penguatan terhadap apa yang saya pikirkan tadi. Akhirnya saya memastikan ada solusi menggunakan komunitas belajar untuk merubah situasi yang belum maksimal menjadi insya Allah menjadi maksimal, dan saya menyebutnya sebagai sebuah kondisi yang ideal seperti itu. Alhamdulillah ya Pak, ternyata obrolan kita atau sharing kita hari ini dapat membawa dampak yang positif, Bapak dapat menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan Bapak bisa melaksanakan dalam keadaan sehat. Amin, amin. Semuanya ya, selamat ya Bapak, semangat. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana Bu proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar coaching. Alhamdulillah. Yang di coaching oleh siapa Bu? Dan di coaching itu dengan rekan saya satu sekolah. Tadi saya sudah mengamati apa yang terjadi pada saat coaching yang Ibu lakukan. Itu sudah sesuai dan lebih dari apa yang telah dilakukan, itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya betul. Yaitu kemitraan, proses kreatif dan melaksanakan potensi. Nah, tidak hanya itu, Ibu juga melakukan coaching di sana, sudah ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik. Di sini apa sih selanjutnya yang akan dikembangkan oleh Ibu ke depannya? Rencana selanjutnya yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi dengan kesadaran penuh dan menjadi aktif.
Ya, baik Ibu. Alhamdulillah ya dengan ini mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk kedepannya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan selanjutnya dan siapa yang akan membantu Ibu? Apakah ada yang membantu atau tidak? Itu bagaimana Bu? Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan ini pada 2 minggu ke depan. Adapun orang-orang yang akan membantu saya yaitu rekan sejawat, ada juga kepala sekolah, berikut dengan rekan guru di sekolah serta siswa-siswa yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Baik Ibu, berarti semua warga yang ada di sekolah Betul. itu ikut partisipasi dalam konsep ini Iya. ya. Mudah-mudahan konsep ini atau rencana aksi ini ke depan bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu ya. Mungkin untuk penutup dalam seperti ini dalam observer ini bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu tadi melakukan coaching? Saya merasakan sangat berbahagia ya karena di sini coaching yang saya tanyakan itu ya tentang permasalahannya sudah mampu menemukan solusi dari setiap masalah yang beliau punya ya, seperti pembelajaran yang berpihak pada murid serta pembuatan media pembelajaran digital kepada siswa ini sudah optimal dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu ya di coaching-coaching yang lain. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Heti, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak Ai. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Pak Ai? Syukur alhamdulillah hari ini sedang sehat Ibu Heti. Baik Ibu Heti, katanya Ibu Heti sekarang mau melakukan coaching ya? Iya betul. Oke, mudah-mudahan beberapa yang Ibu Heti bisa lakukan itu bisa bermanfaat bagi coachingnya ya. Iya. Akan tetapi mari kita diskusikan, mari kita sepakati terlebih dahulu terkait dengan apa yang harus saya lakukan sebagai observer, di mana nanti ada rubrik penilaian yang kita sepakati bersama. Ya. Antara lain proses yang Ibu Heti lakukan nanti harus sesuai dengan alur tirta dan juga di dalam kegiatan itu mempunyai dan memenuhi prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira seperti itu Ibu Heti yang kita Ya. sepakati. Siap. Nah, untuk menindaklanjutinya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Heti. Di antaranya, Ibu Heti sebenarnya dalam proses yang mau dilakukan ini kira-kira mengembangkan apa, kompetensi apa yang ingin Ibu Heti kembangkan? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adanya kehadiran penuh ya Pak. Ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif dari coaching tadi. Yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot tentang permasalahan yang akan dihadapi. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Ibu Heti, bagaimana Ibu Heti nanti secara spesifik akan menentukan kompetensi yang ingin Ibu Heti kembangkan secara spesifik? Secara spesifik saya akan mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Ya, betul. Coaching nanti. Yang Ya. kedua yaitu pertanyaan berbobotnya. Ya, baik. Dan yang terakhir, Ibu Heti, pertanyaannya, kira-kira Ibu Heti bisa sampaikan seperti apa harapan dari Ibu Heti terkait dengan observasi yang akan Ibu Heti lakukan? Saya mengharapkan coaching nanti yaitu memperoleh jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Itu mungkin Bapak ya Iya. yang akan nanti saya laksanakan. Baik, terima kasih Ibu Heti. Semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan silakan Ibu Heti lakukan proses itu. Ya, Demikian Ibu Heti, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heti. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu, terima kasih ya sudah bisa bertemu hari ini meskipun dengan cuaca yang lumayan adem gitu kan ya. Katanya Ibu ada yang mau diobrolkan. Iya Bu, saya ini punya masalah Bu. Masalah Iya, masalah saya coba sendiri. diceritakan. Begini ya Bu, saya ini merasa akhir-akhir ini merasa kurang bersemangat gitu Bu. Ibu kurang Iya, jadi
setiap pekerjaan itu atau tugas yang saya lakukan itu kadang saya sering terbengkalai. Mungkin ini karena faktor saya terlalu banyak kegiatan di luar barangkali ya Bu. Jadi kurang fokus. Adapun tugas yang dikerjakan kadang itu telat atau juga iya kata kadang juga sudah dikerjakan tapi tidak maksimal. Oke, Ibu, mungkin karena banyak faktor-faktor ya Bu ya. Iya. Ibu hari-hari ini mungkin ada kelelahan dan lain-lain. Oke Ibu, menurut Ibu apa sih yang diharapkan dari obrolan kita selama 15 menit ini? Apa yang saya harapkan itu dalam kegiatan kita saling ngobrol ya Bu, sharing begini, saya ingin mencari solusi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, dengan menyelesaikan masalah Ya, apa yang dihadapi saat ini ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, menurut pengamatan Ibu kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 permasalahan yang Ibu hadapi ini ada di level berapa? kalau dilihat sih dari level 4 sampai 5. 4 Iya, sampai skala dari 5. masalah saya. Mungkin untuk sekarang ini apakah mungkin untuk ditingkatkan ke level selanjutnya agar rasa malas itu tidak ada? Mungkin saja Bu, karena saya ini punya rencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur untuk menyelesaikan setiap tugas saya sendiri. Oke, berarti Ibu akan melaksanakan jadwal berarti Ya, ya? akan membuat jadwal Jadwal kegiatan ya, jadwal kegiatan serta membagi waktu kegiatan membagi waktu antara ya tugas saya sendiri dengan tugas saya kewajiban saya kedinasan bersama dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. baik Ibu, mungkin Ibu nanti akan membuatkan jadwal secara spesifiknya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin kegiatan ini bisa dilaksanakan kapan kira-kira Bu? Kalau saya prediksi sekitar 2 minggu ke depan insya Allah akan saya laksanakan. Saya akan merancang dulu jadwal-jadwal yang menjadi prioritas utama yang akan saya laksanakan agar setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik. Iya, baik Ibu, mungkin Ibu nanti akan jadwal itu akan Ibu buat dulu ya Bu. Selanjutnya komitmen apa sih yang akan Ibu rencanakan kegiatan ini? Komitmennya yaitu saya akan terus selalu konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai jadwal yang saya buat. Selain itu saya juga ingin meminta bantuan dari dan dukungan ya dari teman, mungkin dari teman sejawat, dari keluarga juga ya Bu, diantaranya ada suami, ada anak, juga orang tua saya. Selain itu juga saya akan mengontrol emosi saya ketika saya melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas saya. Kadang saya juga sering bentrok gitu ya, kalau di satu sisi kegiatan itu harus dilaksanakan dan ada juga kegiatan yang lain yang harus saya laksanakan segera. Baik, berarti Ibu akan berkomitmen terhadap dan konsisten terhadap apa yang Ibu rencanakan, dan juga Ibu sudah menyampaikan siapa saja yang akan membantu Ibu untuk mengerjakan komitmen ini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu ini bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, dan masalah-masalah yang Ibu hadapi juga diselesaikan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, dengan dukungan dari sekitar kita pun akan mewujudkan apa yang telah kita lakukan. Oke Bu, mungkin ada obrolan dari saat ini yang 15 menit, apa sih yang didapatkan dari obrolan ini? Dari kegiatan obrolan ini atau sharing ini ya, pertama saya alhamdulillahnya dapat menyelesaikan atau mendapatkan solusi ya pemecahan masalah yang saya rasakan akhir-akhir ini, dan beban pikiran saya itu mulai berkurang sehingga saya bisa lebih fokus untuk lebih memperbaiki diri agar setiap tugas yang saya selesaikan itu dapat diselesaikan tepat waktu dan juga optimal dalam pengerjaan. Alhamdulillah dengan coaching ini kita bisa menyelesaikan masalah yang kita
hadapi saat ini ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya selalu lancar, tetap semangat Bu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semangat Bu Rika. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih ya Ibu Heti sebagai coach saya. Dengan begini saya juga jadi merasa termotivasi untuk segera menyelesaikan setiap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih juga Bu Heti atas waktunya. Sama-sama Ibu, wilujeng maka lajeng kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Heti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Iya, terima kasih Ibu Heti telah berkenan hadir setelah melakukan kegiatan coachingnya tadi ya. Seperti apa dan apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu berjalan lancar Ibu Heti? Alhamdulillah kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirtanya ya Pak ya. Iya. Bu Rika mengalami masalah tentang rasa malas dalam mengerjakan tugas. Ada solusinya ternyata Bapak, yaitu dengan membuatkan jadwal dan dibantu dengan orang terdekat. Baik. Kalau begitu izinkan saya pada saat ini sebagai observer Ibu Heti ya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan apa yang sudah Ibu Heti lakukan, yaitu proses coaching tadi. Dari rangkaian kegiatan yang Ibu Heti lakukan barusan, memang saya mengamati, menyimak bahwasannya proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar ya, gitu ya. Dimana di situ ada alur tirta yang diterapkan dan juga ada proses-proses lain seperti menggali kompetensi yang Ibu Heti lakukan. Paling tidak saya menyimak rangkaian tujuan sebagai alur tirtanya sudah terpenuhi, kemudian di situ ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Dan itu sesuai dengan pengamatan dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu memang betul di situ sudah terpenuhi. Selain itu juga dari sisi presence yang juga terlihat, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu Ibu Heti, izinkan saya kemudian menyampaikan pertanyaan selanjutnya, yaitu seperti apa dan apa sebenarnya yang ingin Ibu Heti kembangkan terkait dengan kompetensi yang Ibu temukan barusan dalam kegiatan coaching itu. Ya Bapak, baik, untuk mengembangkan potensi ini sesuai dengan keadaannya ya Pak ya, dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau misalnya kegiatan itu akan dilaksanakan, rencana itu insya Allah kemudian akan dilaksanakan, bolehkah saya tahu kira-kira kapan waktunya? Kalau misalnya itu dilakukan di sekolah, apakah ada faktor lain yang bisa mendukung kegiatan yang akan Ibu Heti lakukan? Misalnya di sekolah ada peran kepala sekolah atau teman sejawat yang memungkinkan menjadi faktor pendukung kegiatan yang akan Ibu Heti lakukan. Baik Bapak, mungkin untuk rencana ini akan dilaksanakan ketika 2 minggu ke depan ya Pak ya. Yeah. Dan kegiatannya pun akan dilaksanakan di sekolah dan dibantu oleh tentunya ada peran dari kepala sekolah dan warga-warga yang ada di sekolah, baik itu guru atau usaha ataupun siswanya tersebut. Oke, berarti seluruh komponen atau elemen dan komunitas masyarakat sekolah akan membantu itu ya. Ya betul. Baik Ibu Heti, sebagai penghujung dari yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Heti, seperti apa manfaat yang diperoleh oleh coaching terkait dengan proses coaching yang dilakukan barusan? Dengan kegiatan ini saya sangat berbahagia sekali ya Pak, bisa membantu rekan sejawat saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan adanya sharing ini bisa membuka semua apa yang telah terjadi di sekolah. Itu mungkin Bapak. Saya sangat bahagia, senang bisa membantu teman dan rekan sejawat saya. Intinya Ibu Heti telah membantu kucinya. Ibu Heti pada satu sisi sebagai coach telah membantu kuci memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu Ibu Heti ya. Baik, kalau begitu terima kasih, semoga kita sukses terus. Terima kasih Ibu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ayi.